Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai rancangan bisnis yang akan kami buat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Maya Agustina dengan NIM C1A019083. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Sim dengan NIM C1A019042. Perkenalkan, nama saya Yuhana dengan NIM F1S1 19023 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Saya Maula Alfa lagi dengan NIM F1S1 19010. Saya Clara Tri Astita Silaban dengan NIM C1A019067. Perkenalkan, nama saya Arga Pratama dengan NIM F1E119140. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai profil perusahaan kami, yaitu perusahaan Tanitek. Tanitek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur teknologi atau pertanian, di mana perusahaan ini memberikan fasilitas bagi para petani-petani lokal menggunakan teknologi dengan menyediakan akses pasar dengan jangkauan yang luas. Selain itu, perusahaan ini memberikan solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi petani seperti penjualan, transportasi, pendanaan, dan edukasi. Untuk penjualan, permasalahan yang sering terjadi dialami petani adalah kesulitan dalam menjual hasil panen, di mana setidaknya petani harus melalui 5 rantai distribusi, yaitu penebas, tengkulak, juragan, distributor, dan warung, untuk kemudian baru sampai kepada konsumen. Setiap mata rantai ini tentu akan mengambil keuntungan masing-masing. Nah, petani tidak memiliki kekuatan untuk menguasai mata rantai distribusi karena tidak memiliki modal yang cukup, teknologi, dan pengetahuan. Sehingga akibatnya, harga jual hasil panen petani rendah, sementara ketika membeli hasil panen, harganya menjadi tinggi. Solusi yang diberikan Tanitek yaitu mempermudah petani untuk menjual hasil panen, yang mana nantinya petani akan menjual hasil panennya kepada Tanitek dan kemudian akan dijual oleh Tanitek langsung pada konsumen. Sehingga seluruh keuntungan dari proses pengolahan dan distribusi yang sebelumnya diraup oleh tengkulak dan juragan kini sepenuhnya dinikmati oleh petani. Yang kedua ada transportasi. Transportasi adalah hal yang sangat penting dalam kegiatan pertanian. Jika transportasi tidak ada, maka akan berdampak buruk terhadap mobilitas petani, terkhusus dalam proses pendistribusian produk pertanian. Maka dari itu, perusahaan kami menyediakan fasilitas transportasi ini. Di sini kami berupaya untuk memberikan transportasi bagi tiap-tiap petani yang kesulitan membawa hasil panennya. Karena kenyataannya di lapangan mengatakan bahwa seringkali para petani berskala kecil kesulitan dalam moda transportasi dibandingkan petani berskala besar. Moda transportasi kepunyaan kami ini hanya berlaku untuk transportasi di dalam satu wilayah, misalkan dalam satu kabupaten saja. Namun, untuk transportasi antar kabupaten, antar kota, atau antar provinsi, kami akan meminta bantuan dari mitra kami untuk melaksanakan proses distribusi hasil pertanian. Dengan ini, diharapkan bahwa tidak ada lagi kendala yang dihadapkan para petani, baik berupa masalah mobilitas, kapabilitas, serta ekonomi petani sehingga efisiensi dan efektivitas dapat diwujudkan. Selanjutnya ada pendanaan. Permasalahan yang terjadi adalah petani yang mengalami gagal panen, kesulitan dalam mendapatkan modal, ataupun para petani yang butuh tambahan modal. Atas dasar keprihatinan kami kepada para petani yang sulit mendapatkan pinjaman pendanaan, kami hadir mengatasi permasalahan tersebut dengan memfasilitasi modal bahan produksi para petani yang membutuhkan, sehingga tak perlu khawatir lagi jika terjadi gagal panen ataupun membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan untuk sistemnya sendiri, barang produksi dapat diambil terlebih dahulu dan pembayarannya disesuaikan pada jangka waktu yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara berkala ataupun sekali bayar menyesuaikan dengan kemampuan petani dan kesepakatan yang dipilih pada saat barang akan diambil. Hal ini diharapkan agar kegiatan produksi petani dapat tetap berlangsung meskipun dalam keadaan sulit, modal sekalipun.
Nah, jika produksi tetap berlangsung dan ada peningkatan produktivitas, maka akan membantu meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Selanjutnya yang terakhir ada edukasi. Nah, permasalahan petani dan masyarakat umum yaitu sulit dalam mengelola pertanian yang menghasilkan panen yang baik dan efisien serta memiliki nilai jual yang tinggi. Tanitek hadir untuk mengedukasi para petani lebih mudah belajar cara bercocok tanam hingga menemukan solusi masalah pertaniannya. Tanitek hadir dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses atau diunduh melalui Google Play pada sistem operasi Android dan juga tersedia di App Store dan dapat diakses dalam bentuk website, di mana Tanitek mempunyai layanan penjualan produk hasil tani dan persediaan tani, transportasi, pendanaan, dan edukasi di bidang pertanian. Deskripsi Tanitek, yaitu di mana perusahaan ini dibuat dengan tujuan agar para petani mendapatkan harga yang layak dalam menjual produk pertaniannya, sehingga meminimumkan terjadinya kerugian serta memperluas pangsa pasar, memudahkan para petani memperoleh alat-alat yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah, sehingga tidak hanya dapat menurunkan harga produksi, namun juga dapat menunjang produktivitas petani. Dengan begitu dapat membantu petani lebih sejahtera, dan kesejahteraan petani adalah keinginan kami. Visi serta misi dari Tanitek. Visi Tanitek adalah mewujudkan usaha pertanian yang berorientasi pada pemberdayaan sosial ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan misi Tanitek adalah mengurangi panjangnya rantai distribusi dari petani ke konsumen, sehingga petani dapat menerima harga yang lebih baik. Struktur organisasi Tanitek terdiri dari CEO yang diduduki oleh Maula Al-Falaki. CEO atau Chief Executive Officer. Title 1 ini sudah sangat umum ditemui, terutama di sebagian besar perusahaan startup. CEO bertindak sebagai pemimpin dan perwakilan perusahaan. Peran CEO ini dapat dikatakan paling penting. Kualitas CEO sangat menentukan masa depan perusahaan yang dipimpinnya. Bukan hanya dari segi internal, CEO juga diharapkan dapat menjaga hubungan dengan pihak eksternal seperti investor. Secara umum, peran CEO adalah merancang dan mengomunikasikan visi perusahaan, memotivasi anggota tim, merekrut anggota tim, memprediksi tren pasar, menguraikan strategi bisnis perusahaan, membangun hubungan dengan investor, mengatur biaya dan anggaran. Selanjutnya, CTO yang diduduki oleh Yohana. CTO atau Chief Technology Officer bertanggung jawab atas produk. Tanggung jawab CTO adalah menyatukan pengembangan produk, memahami dan mengadopsi perkembangan teknologi, mengelola pengembangan produk. CFO yang diduduki oleh saya sendiri, Windy Sim. CFO atau Chief Financial Officer. Pada perusahaan startup, salah satu yang tidak kalah penting yaitu dana yang dibutuhkan agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik. Untuk mengurus ini diperlukan CFO. Tanggung jawab CFO pada struktur organisasi perusahaan adalah membentuk strategi penggalangan dana, membuat keputusan yang berhubungan dengan SDM seperti merekrut, memecat, menggaji, keuntungan, dan akuisisi, merumuskan dokumen keuangan, membahas kesehatan keuangan perusahaan dengan CEO, CMO atau Chief Marketing Officer yang diduduki oleh Maya Gustina. CMO memiliki tanggung jawab atas semua aspek pemasaran, meliputi riset, pasar, dan strategi kehumasan untuk menjaga citra perusahaan di mata publik. Lingkup kerja CMO meliputi mengembangkan strategi pemasaran, melaksanakan riset pasar, menjaga citra perusahaan, dan menciptakan kampanye humas atau PR campaign. COO atau Chief Operating Officer yang diduduki oleh Clara Triastita Silaban. Segala hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan merupakan tanggung jawab
COO. Peran COO yaitu mengatur perusahaan sebagai penghubung antara karyawan dan CEO, mengatur bisnis inti. Wakil Presiden Penjualan yang diduduki oleh Arga Pratama Hutahul, bertugas untuk membantu perusahaan menghasilkan keuntungan. Lingkungan kerjanya berhubungan erat dengan marketing dan penjualan, seperti mengembangkan strategi pemasaran dengan CMO, memahami kebutuhan konsumen, dan mengembangkan nilai tambah yang menarik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran produk dari Tanitex ini sendiri, yaitu berupa para petani sebagai subjek utama dan masyarakat umum sebagai pembelinya. Nah, pada slide selanjutnya ini terdapat location Tanitex. Nah, terdapat alamat kantor di Jalan Ki Haji Ahmad Majid, Kota Jambi, kemudian nomor teleponnya, kemudian alamat website yang bisa dikunjungi, kemudian email, dan Facebook serta Instagram. Baiklah, pada slide selanjutnya ada referensi ide perusahaan. Nah, Tanitex ini muncul dan lahir dari mimpi kami yang ingin ikut serta dalam mensejahterakan para petani kecil kami. Melihat apa yang terjadi di lapangan bahwa sistem yang selama ini berlangsung banyak merugikan petani, terutama dalam penentuan harga. Selain itu, mengikuti kemajuan zaman saat ini yang serba online, kami tergerak agar para petani tidak banyak tertinggal dalam hal tersebut yang dapat memudahkan pekerjaannya. Pada fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi seperti penjualan, transportasi, pendanaan, dan juga edukasi, kami banyak mendapatkan referensi dari e-commerce yang sukses yang dapat mengakses banyak fitur dalam satu aplikasi sehingga lebih mudah dan tidak ribet karena tujuan utamanya adalah memudahkan para petani. Nah, selanjutnya, selain itu, melihat kemajuan pertanian berbasis teknologi di negara maju yang menggunakan alat-alat yang lebih baik dan mempermudah dengan alat-alat yang digunakan untuk menunjang pertanian tidak secanggih dan secepat ini. Misalkan saja dahulu membajak harus menggunakan tenaga sapi atau kerbau, saat musim panen tiba harus menggunakan ani-ani untuk memisahkan antara padi dengan jerami dan masih banyak alat tradisional lainnya. Saya akan membahas tentang referensi ide perusahaan dan pesaing bisnis. Referensi ide perusahaan. Namun untuk saat ini sudah banyak alat yang digunakan untuk menunjang pertanian dengan teknologi modern seperti traktor, alat penanam bibit segala tanaman, alat pemisah padi dengan jerami, dan masih banyak alat canggih lainnya yang berhubungan dengan pertanian. Dengan demikian, jika bisa menyediakan alat pertanian ini dengan cara sewa maupun menjualnya, tentu saja akan sangat membantu para petani untuk melakukan proses bertani dengan lebih cepat dan praktis. Pesaing bisnis. 1. Toko-toko lokal yang sudah lama menjadi tempat pemasok petani. Petani banyak berasal dari pedesaan yang jauh dari pusat akses pasar konsumen. Jadi petani tidak mau ribet. Dan karena perusahaan ini startup baru, jadi mungkin masih banyak yang tidak percaya. Jadi petani lebih memilih untuk memasok barang mereka ke toko-toko yang ada di dekat mereka. Yang kedua, persaingan dari perusahaan pendatang baru. Perusahaan pendatang baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada. Seringkali perusahaan pendatang baru memiliki sumber daya dalam jumlah besar dan memiliki kemauan yang kuat untuk memperoleh pangsa pasar. Yang ketiga, pesaing kompetitif di antara perusahaan yang sama. Perusahaan kami akan bersaing secara aktif satu dengan yang lainnya untuk mencapai daya saing yang strategis dan laba yang tinggi. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai analisis SWOT pada perusahaan kami. Analisis SWOT dapat dilihat dari dua faktor, yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Saya akan membahas faktor internal dulu. Faktor internal terdiri dari dua, yaitu strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Yang pertama, strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan atau keunggulan dari perusahaan kami, yang pertama, perusahaan kami menawarkan atau menjual produk yang merupakan hasil panen dari petani dengan kualitas yang terjamin.
Dan perusahaan kami juga menawarkan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik dari kalangan bawah, menengah, hingga atas. Yang kedua, perusahaan kami menjual atau menawarkan produk yang selalu berganti setiap harinya sehingga terjamin kesegarannya. Yang ketiga, perusahaan kami menawarkan sistem dengan tampilan yang friendly sehingga mudah digunakan oleh para pengguna. Yang keempat, data atau informasi dari para pelanggan atau konsumen terjamin keamanannya. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan dari perusahaan kami, yang pertama, minimnya pengalaman berbisnis startup yang masih harus kami atasi. Yang kedua, adanya atau munculnya perusahaan sejenis dengan nama yang berbeda, sehingga kami harus selalu menjaga kualitas produk yang kami tawarkan agar konsumen tidak berpindah ke pesaing. Yang ketiga, tingkat pelayanan yang masih kurang maksimal. Yang keempat, pemasaran yang masih kurang maksimal. Yang kelima, beberapa unit produk tertentu masih terbatas. Yang keenam, produk yang kami tawarkan termasuk produk yang mudah rusak. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari dua, yaitu opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Yang pertama, opportunity atau peluang. Opportunity atau peluang dari perusahaan kami yang pertama, perusahaan kami menggunakan media sosial sebagai media pemasaran sehingga berpeluang untuk produk kami dilihat oleh masyarakat atau calon konsumen sangat besar. Yang kedua, peluang hubungan kerjasama perusahaan kami dengan instansi pemerintah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi di Jambi yang cepat turut meningkatkan permintaan produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai threat atau ancaman. Nah, ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi ancaman bagi bisnis kami, seperti munculnya usaha sejenis yang mengancam bisnis yang tengah kami jalankan. Selanjutnya, munculnya usaha sejenis yang menawarkan harga yang lebih murah dari harga yang kami tawarkan. Selanjutnya, menurunnya daya beli masyarakat terhadap pembelian produk yang kami tawarkan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa usaha yang kami jalankan ini masih tergolong baru dan juga masih sangat minim pengetahuan mengenai bisnis startup ini. Namun, kami yakin dengan sepenuhnya kami mampu bersaing di pasaran dan juga memperoleh peluang sehingga produk yang kami tawarkan mampu menjadi produk unggulan. Nah, berikut ini merupakan penjabaran mengenai strategi SWOT pada startup Tanitech. Pada kolom pertama yang mempertemukan antara strength dan opportunity, di sini kami menyediakan produk unggulan dan juga memberikan kenyamanan bagi pengguna. Di sini kami maksudkan ketika ada peluang dan juga kelebihan yang kami miliki, kami tidak ingin menyiapkan peluang yang kami miliki dengan memberikan segala kelebihan dari produk kami kepada pelanggan sehingga membuat pelanggan tertarik dan juga nyaman menggunakan produk yang kami berikan. Selanjutnya ada pada kolom weakness dan opportunity, yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas pelayanan, promosi produk menggunakan media sosial. Nah, kami menyadari sepenuhnya bahwa setiap produk ataupun fitur yang kami berikan pada aplikasi pasti memiliki kekurangan ataupun hal-hal yang belum sempurna kami berikan. Nah, di sini pada peluang yang kami miliki, kami mencoba meminimalisir hal-hal tersebut dengan menjaga dan juga meningkatkan kualitas produk sesuai dengan keluh kesah dari pengguna. Selanjutnya juga meningkatkan kualitas pelayanan dan promosi produk menggunakan media sosial. Selanjutnya pada kolom yang mempertemukan antara strength dan juga threats. Di sini kami memberikan kualitas panen unggulan dengan harga terjangkau dan juga produk yang ditawarkan terjamin kesegarannya. Nah, kami menyadari bahwa ancaman-ancaman yang akan muncul pada pesaing bisnis kami dapat menjadi ancaman bagi pemasaran produk kami. Oleh sebab itu, kami memberikan kualitas panen unggulan dengan harga yang lebih terjangkau dan juga produk yang ditawarkan terjamin kesegarannya sehingga tidak mengecewakan pelanggan. Selanjutnya, pada kolom yang mempertemukan antara weakness dengan threats. Di sini kami melakukan bundling produk tertentu dan memberikan potongan harga bagi member card. Nah, kami menyadari sepenuhnya bahwa fitur dan juga produk yang kami berikan itu masih memiliki kekurangan dan harapannya dengan diberikan hal-hal tersebut dapat menarik perhatian pelanggan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai rancangan ide bisnis kami, yaitu mengenai Tanitech. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.